Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 1 mata kuliah Hukum Pajak yang dibimbing oleh Bapak Emil El Faisal dan Ibu Puspa Didiati. Di sini kami akan menjelaskan mengenai materi asas dan syarat pemungutan pajak. Sebelum itu, teman-teman bisa enter kode Quizizz dan link Google Drive di bawah ini untuk melakukan pretest ya. Baik, langsung saja teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep pajak. Ada beberapa ahli yang memberikan definisi pajak. Yang pertama ada Bestabel. Bestabel memberikan definisi bahwasannya pajak adalah kontribusi wajib dari kekayaan seseorang atau dari kekayaan publik. Yang kedua terdapat Seligman yang menyatakan bahwasannya pajak adalah kontribusi wajib dari masyarakat kepada pemerintah untuk menanggung biaya yang terjadi guna membiayai kepentingan umum tanpa memperoleh suatu manfaat khusus. Kemudian terdapat Adams yang mendefinisikan pajak sebagai suatu kontribusi dari warga negara untuk memberikan dukungan kepada negara. Kemudian terdapat juga definisi pajak yang tertera pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 yang berbunyi bahwasanya pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selanjutnya ada agensi pajak bagi negara. Pajak dianggap merupakan suatu instrumen yang sangat penting untuk menghasilkan penerimaan dari suatu negara. Sebagian besar dana untuk membiayai pengeluaran penyelenggara negara berasal dari penerimaan pajak. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, pajak mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut, yaitu yang pertama, fungsi anggaran. Yaitu suatu fungsi di mana pajak digunakan sebagai alat untuk memperoleh dana yang sebesarnya digunakan pembiayaan penyelenggaraan negara berdasarkan undang-undang. Yang kedua, yaitu ada fungsi mengatur. Suatu fungsi di mana pajak digunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dalam bidang ekonomi, bidang moneter, dan bidang sosial. Yang ketiga, yaitu ada fungsi stabilitas. Dengan adanya pajak, maka pemerintah akan mempunyai cukup dana untuk menerapkan berbagai program kebijakan guna menjaga stabilitas harga dengan cara mengendalikan inflasi. Yang keempat, yaitu ada fungsi restribusi pendapat. Melalui pajak penerimaan akan mendapatkan dana guna pembiayaan penyelenggaraan negara. Setiap aturan pajak yang diterapkan akan memberlakukan pembayaran pajak yang lebih besar bagi masyarakat yang mempunyai tingkat pendapatan besar dibandingkan masyarakat yang mempunyai tingkat pendapatan lebih rendah. Bahkan bagi masyarakat yang tidak mempunyai pendapatan yang sama sekali tidak perlu membiayai pajak. Dana yang diperoleh pemerintahan dari dana pajak ini sebagian besar akan dikembalikan lagi ke masyarakat melalui berbagai program, antara lain layanan gratis di bidang pendidikan dan kesehatan serta dana bantuan langsung tunai bagi masyarakat miskin. Asas pemungutan pajak. Asas pemungutan pajak adalah prinsip-prinsip dasar yang digunakan oleh pemerintah dalam mengenakan dan mengumpulkan pajak dari warga negara atau entitas lainnya. Asas-asas ini membentuk dasar hukum dan etika dalam perpajakan. Dalam sistem pemungutan pajak didasarkan pada asas-asas tertentu bagi fiskus, sehingga dengan asas ini negara memberikan hak kepada dirinya sendiri untuk memungut pajak dari penduduknya yang pada hakikatnya memungut dengan paksa atau berdasarkan undang-undang. Kemudian sebagian dari harta yang dimiliki penduduknya. Pada uraian di bawah ini disajikan berbagai asas pemungutan pajak menurut para ahli ekonomi. Yang pertama itu ada Adam Smith. Dalam pemungutan pajak, institut pemungutan pajak hendaknya memerhatikan berbagai faktor yang selanjutnya dikenakan sebagai asas pemungutan pajak. Kemudian yang kedua itu ada menurut Wijilangen, yaitu yang pertama ada asas daya pikul. Besar kecilnya pajak yang dipungut harus berdasarkan kecilnya penghasilan wajib pajak.
Kemudian asas manfaat, pajak yang dipungut oleh negara harus digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk kepentingan umum. Yang ketiga ada asas kesejahteraan, pajak yang dipungut oleh negara digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Yang keempat ada asas kesamaan, dalam kondisi yang sama antar wajib pajak yang satu dengan yang lain harus dikenakan pajak dalam jumlah yang sama. Kemudian yang asas beban yang sekecil-kecilnya, pemungutan pajak diusahakan sekecil-kecilnya jika dibandingkan dengan nilai objek pajak sehingga tidak memberatkan para wajib pajak. Kemudian menurut Adolf Wagner ada asas politik finansial, pajak yang dipungut negara jumlahnya memadai sehingga dapat membiayai atau mendorong semua kegiatan negara. Kemudian yang B, asas ekonomi, penentuan objek pada pajak harus tepat, misalnya pajak pendapatan untuk barang-barang mewah. Kemudian asas keadilan, pemungutan pajak berlaku secara umum tanpa diskriminasi untuk kondisi yang sama diperlakukan sama pula. Kemudian asas administrasi, menyangkut masalah kepastian perpajakan, kapan di mana harus membayar pajak, keluasan penagihan, bagaimana cara membayarnya. Selanjutnya ada syarat pemungutan pajak. Yang pertama ada pemungutan pajak harus adil. Pemungutan pajak harus dilakukan secara adil. Setiap orang dan badan harus diperlukan sama dalam membayar pajak. Tidak boleh ada perbedaan atau diskriminasi. Yang kedua ada pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang. Pemungutan pajak harus berdasarkan UU dengan adanya syarat yuridis, maka pemungutan pajak dapat dilakukan dengan tegas. Yang ketiga ada pemungutan pajak tidak menggunakan perekonomian. Pemungutan pajak yang disusun tidak boleh menggunakan kondisi perekonomian, baik kegiatan produksi, perdagangan, industri maupun jasa. Yang keempat ada pemungutan pajak harus efisien. Efisien berarti pemungutan pajak harus dilakukan dengan mudah, tepat waktu, dan biaya minimal. Yang kelima ada sistem pemungutan pajak harus sederhana. Dengan sistem yang sederhana, wajib pajak akan mudah melakukan penghitungan serta pembayaran pajak. Pajak tidak akan mempersulit wajib pajak untuk melakukan kewajibannya. Nah, untuk mengetahui implementasi dari asas dan juga syarat pemungutan pajak, silakan tonton reka adegan berikut ini. Jadi segini ya, perasaan aku jadi nggak sampai segini deh. Oh, ternyata ada PPN-nya. PPN atau disebut dengan pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dikenakan pada setiap transaksi jual beli barang atau jasa yang terjadi pada wajib pajak orang pribadi atau badan usaha yang mendapat status pengusaha kena pajak. Berdasarkan website Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Republik Indonesia menyebutkan PPN terhadap konsumsi dalam negeri dikenakan sebesar 11%. Misalnya, kita membeli barang 100.000, maka PPN-nya sebesar 11.000. Jika ditotalkan 100.000 ditambah 11.000, maka sama dengan 111.000 uang yang perlu kita bayar. Dalam pengimplementasiannya, PPN telah memenuhi asas dan syarat pemungutan pajak, seperti misalnya asas equality atau keadilan, di mana semua pembeli barang dikenai wajib pajak ketika membeli barang tanpa memandang ras, suku, etnis, maupun golongan tertentu. Kemudian, asas daya pikul yang didasarkan kemampuan pembeli dalam membayarnya. Semakin banyak barang yang dibeli maka Kemudian, asas daya pikul yang didasarkan kemampuan pembeli dalam membayarnya. Semakin banyak barang yang dibeli, maka persentase pajak PPN yang dibebankan kepada pembeli semakin tinggi pula. Ketiga, asas efisien, yakni kemudahan dalam membayar pajak. Tentu asas ini yang paling kuat untuk melandasi, karena PPN hanya dibayar setelah membeli suatu barang di tempat yang membebankan PPN, berbeda dengan pajak lain yang harus memenuhi beberapa syarat terlebih dahulu. Selanjutnya, yakni syarat pemungutan pajak. Dalam syarat yang pertama, yakni mengenai keadilan. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa PPN dibebankan kepada semua kalangan apabila melakukan transaksi jual beli kepada pengusaha yang memberikan beban PPN tersebut. Kedua, pemungutan PPN ini juga berdasarkan undang-undang. PPN diatur dalam Undang-Undang nomor 42 tahun 2009 mengenai Undang-Undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang nomor 8 tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang dan mewah. Ketiga, tidak mengganggu perekonomian. Perlu teman-teman tahu bahwa tidak semua barang dan jasa dikenai oleh PPN, seperti misalnya barang kebutuhan pokok berupa beras, daging,
telur, susu, kemudian jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa sosial, vaksin, air bersih, maupun listrik. Karena barang dan jasa tersebut dapat terus dikonsumsi tanpa mengganggu perekonomian negara. Kemudian, perihal efisien dan sederhana PPN yang dilakukan hanya dengan membayar PPN yang dibebankan berdasarkan dari tokoh ataupun pengusaha yang memberikan beban PPN tersebut kepada pembeli. Maka dari itu, PPN sangat mudah digunakan maupun pembayarannya juga sangat efisien. Maka bisa kita simpulkan bahwa PPN telah memenuhi asas dan syarat pemungutan pajak di Indonesia. Setelah teman-teman memahami materi, silakan untuk mengakses post-test sebagai evaluasi pemahaman teman-teman. Apabila teman-teman memiliki pertanyaan, silakan berdiskusi di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.